Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir kita bahas bahwa di dalam sunnah tidak ada kias. Di dalam sunnah tidak ada kias. Apa yang dimaksud beliau? Dua. Yang tidak boleh ada kias itu dua. Apa dan apa? Kemarin? Akidah dan ibadah mahdhah. Dalam akidah dan ibadah mahdhah sama sekali tidak boleh ada kias. Berbicara tentang Allah, berbicara tentang malaikat, berbicara tentang Allah bersemayam di atas arsy, Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, Allah akan menampakkan betisnya dan seterusnya, tidak boleh pakai kias. Kenapa sebagian saudara-saudara kita menjadi sesat, menjadi tidak faham? Karena membahas tentang Allah pakai kias. Akhirnya ayat ini dicoret, ayat ini ditolak, hadis Nabi ini ditolak. Gara-gara apa? Membahas tentang Allah pakai kias. Kalau Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam, berarti, itu kias kayak gitu. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti, itu kias namanya. Kalau Allah menciptakan Adam dengan kedua tangannya, berarti, itu kias. Tidak boleh. Mereka menjadi sesat karena memakai kias dalam mempelajari sifat-sifat Allah. Kalau Allah bersemayam di atas arsy, berarti Allah butuh arsy dong. Itu kan ucapan mereka. Berarti Allah butuh tempat dong. Namanya tempat dengan yang menempati di mana-mana pasti lebih besar tempatnya. Berarti arsy lebih besar dari Allah dong. Kalau begitu Allah tidak maha besar dong. Itu kias namanya. Dengan memakai kias seperti itu, maka saudara-saudara kita tega menolak 7 ayat dalam Al-Quran. Intinya mereka menolak kalau Allah itu bersemayam di atas arsy. Padahal 7 ayat dan puluhan sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Beda dengan ahlu sunnah, beda dengan Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat mengimani apa adanya. Allah bersemayam di atas arsy, titik. Nggak usah dibahas, nggak usah dilarikan kemana-mana. Tidak mungkin ayat Allah salah, tidak mungkin sabda Nabi keliru. Gitu ya. Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Titik sampai di situ. Jangan dilarikan kemana-mana. Ambil hikmahnya. Kan kata Nabi, kenapa Allah turun? Untuk mencari siapa yang sedang mohon ampun akan aku ampuni, siapa yang minta sesuatu akan aku beri. Itu yang kita cari. Ketika antum setengah jam, 1 jam sebelum subuh, antum bisa mengatakan sekarang Allah sedang turun ke langit dunia, sedang mencari orang-orang yang meminta, memohon, berdoa kepada Allah. Aku berdoa memohon kepada Engkau ya Allah supaya lancarkan aku menghafal Al-Quran misalnya. Sembuhkan ibu saya, sembuhkan anak saya. Begitu Ahlus Sunnah.
mengambil manfaatnya, faedahnya, hikmahnya, bukan malah dibahas ke sana kemari yang tidak diperintahkan oleh Allah Rabbul Alamin. Inilah Ahlus Sunnah, mengikuti Rasul dan para sahabat. Yang kedua, selain akidah yang juga tidak boleh pakai kias, apa kemarin? Ibadah mahdoh seperti sholat, tayamum, wudu, azan, qomat, apalagi tawaf, sa'i. Ini tidak boleh pakai kias. Kalau pakai kias, maka saudara-saudara kita sholat qobliyah Jumat, padahal tidak ada riwayat hadis Nabi melakukan sholat qobliyah Jumat. Mereka mengkias dengan qobliyah duhur. Karena Jumat pengganti duhur, kalau duhur ada qobliyah, otomatis Jumat ada qobliyah dong. Itu kias namanya. Bolehkah? Tidak boleh. Untuk melaksanakan qobliyah Jumat harus ada dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi diikuti oleh para sahabat melakukan sholat qobliyah Jumat. Kalau tidak ada, jangan. Tidak boleh itu dikias-kiaskan. Termasuk kemarin masih ingat takbir 7 kali di rakaat pertama salat Id, takbir 5 kali di rakaat kedua salat Id. Apakah ngangkat tangan? Tidak boleh pakai kias. Harus ada dalil dari Nabi alaihi salatu wassalam bahwa Nabi betul-betul mengangkat kedua tangannya 7 kali dan 5 kali. Tidak ada. Yang ada Nabi takbir 7 kali dan 5 kali. Bukan Nabi ngangkat tangan, tapi Nabi takbir. Kemarin masih ingat, takbir itu suara apa gerakan? Suara, ya kan? Takbir itu suara, bukan gerakan. Kalau gerakan ngangkat tangan, namanya apa kemarin? Raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Ya, enggak ada. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarfa'u yadayhi 7 marrat, enggak ada. Bahwa Nabi mengangkat kedua tangannya 7 kali, 5 kali, enggak ada. Yang ada yukabbiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7 marrat. Ya, kita tinggalkan tentang kias, kita masuk pasal 12. Wal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira'u muhdas. Ada 4 beliau sebutkan di sini. Kalam, khusumah, jidal, mira'. Intinya debat. Ya. Walaupun kalau dirinci lebih lanjut, jidal masih boleh, mira' tidak boleh. Karena miskinnya bahasa Indonesia, jidal artinya debat, mira artinya sama, debat. Miskinnya bahasa Indonesia. Tidak ada padanan lain. Diskusi kan bukan bahasa Indonesia ya. Bahasa Indonesia debat. Itu. Nah, jidal masih memungkinkan, boleh, halal. Adapun mira tidak boleh. Ya. Kalau jidal itu haram, tidak mungkin ada ayat wajadilhum billati hiya ahsan. Ya. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Debatlah dengan cara yang terbaik. Kira-kira begitu artinya. Jidallah dengan cara yang terbaik. Jidal ini masih dimungkinkan halal. Adapun mira haram. Sekali lagi artinya sama-sama debat. Karena artinya sama tapi pengertiannya beda, ya harus diterangkan. Apa mira? Berdebat atau diskusi, adu argumen, tujuannya satu. Apa? Menang. Ini yang haram. Ini mira namanya. Ya.
Pokoknya tujuannya menang. Apapun yang terjadi, dia harus kalah. Apapun yang terjadi, saya harus menang. Itu namanya mira. Gitu. Bolehkah? Tidak boleh. Yang boleh jidal. Jidal masih diperbolehkan. Maka ada sabda Nabi alaihi salatu wassalam, man tarakal mira'a wa huwa shadiq. Barang siapa yang tidak mau mira, debat tadi ya. Barang siapa yang tidak mau mira, tidak ngeladenin debat, padahal dia yakin dia benar. Dia yakin bahwa Maulid Nabi itu bid'ah. Dia yakin bahwa salawat nariyah itu bid'ah. Dia yakin bahwa jenggot itu sunnah. Dia yakin bahwa membaca Shadaqallahul Azim setelah baca Al-Quran itu bid'ah. Dia yakin betul, punya hujjah. Ditantang debat, dia nggak mau. Ditantang mira, dia nggak mau. Maka apa kata Nabi? Banallahu lahu baitan fi wasatil jannah. Allah akan membangunkan rumah, gedung megah di tengah-tengah surga. Ini balasan bagi orang yang tahu tidak mau mira. Karena mira sekali lagi tujuannya cuma satu. Apa? Sekarang banyak. Antum bisa saksikan di televisi, ya, di internet, di medsos. Tujuannya cuma menang. Kita disuruh menghindar. Biarin aja. Ya. Karena agama ini untuk diamalkan, bukan untuk diperdebatkan. Kalau mau sekalian, apa? Benar, Nabi menantang pendeta Najran. Bukan debat lagi. Debat sudah tidak memungkinkan. Orang mereka nggak percaya Al-Quran, Rasul nggak percaya Injil, gimana? Ya, Nabi nggak tanggung-tanggung. Nabi tidak nantang debat, tapi Nabi nantang mubahalah. Thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Mari kita bermubahalah. Kita memohon supaya Allah melaknat, mengutuk siapa di antara kita yang salah. Luar biasa. Dan Nabi berani. Nabi bawa Ali, bawa Hasan, bawa Husain, bawa keluarga. Ya. Jadi biar habis-habisan. Pendeta Najran ini ditunggu oleh Nabi untuk membawa keluarganya, karena mereka tidak mau menerima kalau Nabi Isa ini tidak disalib. Nabi Isa itu bukan Tuhan, Nabi Isa bukan anak Allah, Nabi Isa adalah utusan Allah, Ruhullah. Tidak ada sifat tercela pada diri Nabi Isa. Tidak ada satupun kalimat Nabi, kalimat kaum muslimin yang memojokkan Nabi Isa. Tidak ada. Tapi tidak menuhankan. Tidak menuhankan. Ini yang salah. Adapun Rasul dan para sahabat diikuti oleh kaum muslimin, tidak ada cacian, makian, hinaan, hujatan kepada Nabi Isa, tidak ada. Ucapan-ucapan mulia keluar dari mulut Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam memuji Nabi Isa. Nggak ada yang mencela sedikit pun. Tapi tadi tidak menuhankan. Berarti pas. Kebenaran itu memang berada di tengah. Mereka terlalu ke kiri. Gitu. Yahudi terlalu ke kanan. Rasul dan para sahabat berada di tengah-tengah. Apa kata Yahudi? Anak pelacur, anak cur. Ya. Itu kata Yahudi. Kata Nasrani sebaliknya, Nabi Isa Tuhan. Tuhan tentu sempurna, namanya juga Tuhan. Rasul dan para sahabat diikuti oleh kaum muslimin berada di tengah-tengah. Memuji-muji Nabi Isa, memuliakan Nabi Isa, tapi tidak menuhankan. Inilah Islam. Dari dulu sampai sekarang, sampai akhir zaman, selalu berada di tengah-tengah. Maka Islam yang benar selalu berada di tengah-tengah. Tidak Khawarij, tidak Syiah. Tidak Jabariyah, tidak Qadariyah. Tidak Jahmiyah, tidak Asy'ariyah, Maturidiyah. Berada di tengah-tengah dalam segala hal.
Ya. Dan akhirnya pendeta Najran ini tidak berani menerima tantangan mubahalah dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hari ini sebagian saudara kita salah faham dengan mubahalah. Masalah pribadi, masalah politik, masalah dagang, masalah ekonomi, pakai mubahalah. Enggak benar. Mubahalah ini terlalu besar, maka mubahalah ini dipakai untuk urusan akhirat, urusan agama, urusan keyakinan. Adapun politik, bisnis, ekonomi, nggak pantas mubahalah. Ya, mubahalah ini masalah agama. Mubahalah ini masalah hak dan batil. Ya, jadi jangan main-main dengan mubahalah. Ya. Wal kalamu wal khusumatu wal jidalu wal mira' muhdas. Ini semua adalah muhdas. Maka tidak boleh kita mira'. Maka antum bisa dapati sepanjang sejarah para ulama dari kalangan para sahabat, tabi'in. Kalau sahabat taruhlah sedikit dari mereka yang bertemu dengan sempalan-sempalan, tabi'in, Hasan Basri, Tawus, Atha bin Abi Rabah, Ahnaf bin Qais, terus sampai atba'ut tabi'in, Imam Malik misalnya, Al-Auza'i misalnya, Abdullah bin Mubarak misalnya, terus sampai kepada A'immatul Arba'ah, sampai kepada murid-muridnya, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, dan seterusnya, sampai kepada Imam Bukhari, Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmidzi. Tidak ada satupun dari mereka yang hobi nantang-nantang debat. Nah, siapa yang merasa benar sebagai Jahmiyah, datang kemari. Tidak ada. Siapa yang merasa benar sebagai Asy'ariyah, datang kemari. Tidak ada. Siapa yang merasa benar sebagai Khawarij, ayo kita debat. Kita ketemu di mana? Ya, nggak ada. Yang ada justru Imam Syafi'i didatangi oleh dua tokoh ahlul kalam. Dua tokoh ahlul kalam, Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi. Ini tokoh ahlul kalam Mu'tazilah datang ke rumah Imam Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i yang ngajak-ngajak. Dan antum tahu mereka datang maksudnya mau ngapain? Mau ngeledek. Mau ngeledek. Karena hari itu di Baghdad para pelajar hadis yang yakin dengan sabda Nabi, yakin dengan ayat Al-Quran apa adanya, bahwa Allah betul-betul bersemayam di arsy, Allah turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Kemudian Rasulullah Isra Mi'raj, ketemu Nabi Musa, naik turun dari 50, 40, 30, 20, 10 sampai 5. Ini ditertawakan. Apalagi riwayat Nabi Musa menampar pipi malaikat maut. Ini kan ada di Bukhari, ada di Muslim. Ditertawakan oleh mereka ahlul kalam. Karena memang nggak masuk akal kan? Ya nggak masuk akal. Isra Mi'raj memang nggak masuk akal. Ya, berapa banyak dalam agama ini yang nggak masuk akal? Memang isi agama rata-rata nggak masuk akal. Di dalam Islam, di dalam Buddha, Hindu, Konghucu pasti ada hal-hal yang tidak masuk akal. Namanya juga agama, keyakinan. Kalau semuanya masuk akal, ya bukan agama namanya. Ilmu pengetahuan, teknologi, sains itu masuk akal. Namanya agama, keyakinan tentu banyak nggak masuk akal. Dari melempar jumroh, mencium hajar aswad, tayamum, apa masuk akal itu? Sama aja Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani pasti ada ritual-ritual yang tidak masuk akal. Nah, ahlul kalam ini mencaci maki, menjelek-jelekkan, menghina sabda-sabda Nabi yang nggak masuk akal. Salah satunya Nabi Musa menampar pipi malaikat maut. Saya kira sudah pernah saya sampaikan di majelis ini. Ya, agak panjang ceritanya dan akhirnya kita paham kok bisa seperti itu. Nah, datanglah Imam Syafi'i ke Baghdad dari Mekah. Disitulah Imam Ahmad bersyukur. Imam Ahmad dan teman-temannya mengatakan,
sebelum Imam Syafi'i datang ke Baghdad, kami yang belajar hadis menjadi bulan-bulanan, rendah, ditertawakan, diledek. Setelah Imam Syafi'i datang, keadaan terbalik. Mereka yang dikecilkan, mereka yang kecil sendiri, berkat ilmu Al-Imam Syafi'i. Nah, mungkin sehari atau 2 hari Imam Syafi'i pertama kali di Baghdad didatangi oleh 2 orang sesat ini, ahlul kalam, Mu'tazilah, Abu Thawr dan Husain Al-Qarabisi. Mau ngapain? Mau ngeledek ahlul hadis. Karena selama ini memang mereka hobi ngeledek ahlul hadis. Sama seperti hari ini. Sama seperti hari ini. Ikhwan-ikhwan kita dan kita semua insya Allah yang yakin betul bahwa Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ma mana'aka lima khalaqtu biyadayya antas sudah lima khalaqtu biyadayya. Ya, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku? Aku turun ke langit dunia setiap sepertiga malam. Kita semua yakin dan kita semua diledek. Ya, ledekan demi ledekan. Agama salafi begini, apa Tuhannya salafi, bukan salafi, Tuhannya wahabi, begini, diledek. Mirip-mirip. Imam Ahmad mengeluhkan seperti itu. Kami diledek, dicaci, dimaki. Ketika kami belajar hadis, meyakini hadis apa adanya. Setelah datang Imam Syafi'i terbalik. 2 orang ini mau ngeledek. Dikiranya Imam Syafi'i sama dengan yang lain. Mulailah. Karena mereka yang datang duluan, tentu mereka harus bertanya kan. Pura-pura bertanya, tujuannya mau menjatuhkan. Mulailah bertanya. Dijawab oleh Imam Syafi'i. Bertanya lagi, dijawab oleh beliau. Bertanya lagi, dijawab. Bertanya, dijawab. Tanya, dijawab. Dan tidak ada jawaban yang keluar dari Imam Syafi'i kecuali qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Qala Allah wa qala Rasul. Gak ada yang lain. Beda dengan ahli filsafat, falasifah, ahlul kalam, Mu'tazilah, menurut saya, menurut hemat saya, menurut si fulan, Imam Syafi'i tidak. Qala Allah wa qala Rasul. Tidak begitu. Allah mengatakan begini, surat sekian ayat sekian. Ya, Allah mengatakan seperti ini. Ya, yang nggak perlu juga disebutkan surat sekian ayat sekian. Ya, apalagi kanan, bawah, kiri, atas, segala macam, nggak perlu ya. Yang kan mereka sudah tahu ya, ayat-ayat Allah ya rata-rata mereka kenal, masyhur kan. Sabda Nabi seperti ini. Ini sabda Nabi seperti ini. Riwayat sahih begini. Ya. Dari pagi sampai gelap malam. Istirahat, sholat dan makan. Diteruskan lagi. Ya. Sampai 2 orang sesat ini di kemudian hari bercerita. Malam itu kami tinggalkan rumah Imam Syafi'i, sekaligus kami tinggalkan syubhat kami. Kami tinggalkan syubhat kami. Kami tinggalkan rumah Imam Syafi'i malam itu, sekaligus kami tinggalkan syubhat kami. Bertekuk lutut di hadapan Al-Imam Syafi'i, dicuci, syubhatnya dicuci oleh Al-Imam Syafi'i. Karena yang bisa mencuci syubhat itu orang yang berilmu. Yang tidak berilmu tidak bisa mencuci syubhat. Pernah satu ketika ada seseorang yang mendatangi Abu Hurairah, bertanya, betulkah Utsman gak ikut perang Badar? Dijawab, betul. Betulkah Utsman lari ketika perang Uhud? Dijawab oleh Abu Hurairah, betul. Betulkah Utsman tidak ikut Bai'atul Aqabah? Dijawab, betul. Langsung takbir, Allahu Akbar. Ternyata benar Utsman itu seorang yang buruk. Buktinya perang Badar nggak ikut, perang Uhud lari, Bai'atul Ridwan tidak ikut. Bai'atul Ridwan ya, bukan Bai'atul Aqabah. Bai'atul Aqabah Rasulullah masih di Mekah. Sebelum orang ini pergi, dipegang oleh Abu Hurairah. Dengerin dulu. Nah, diterangkan oleh Abu Hurairah, kenapa Utsman tidak ikut perang Badar? Ya, kenapa Utsman nggak ikut perang Badar? Dijelaskan oleh Abu Hurairah. Menunggui
putri Nabi yang sedang sakit. Putri Nabi kan istrinya Utsman. Ya wajar nggak ikut perang. Kenapa lari dalam perang Uhud? Nggak ada yang nggak lari dalam perang Uhud. Kacau luar biasa. Ya, kita sisakan mungkin beberapa menit untuk soal jawab. Ada pertanyaan?